Wahai saudaraku, ada rahasia yang tersembunyi di antara nafasmu yang masuk dan keluar, sebuah pertanda yang terpancar di antara dua huruf ana. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tahukah engkau bahwa sebelum alam semesta tercipta, Allah telah meniupkan sepercik cahayanya ke dalam ruhmu? Lalu kenapa engkau masih sibuk mencarinya di luar? Aku adalah harta yang tersembunyi. Tapi di mana kau menyelam untuk menemukan mutiara itu? Di layar ponsel? Di pujian manusia? Atau di dasar lautan jiwamu sendiri? Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang tidak mengenal dirinya, maka ia akan tersesat dalam tiga kegelapan. Kegelapan nafsu, kegelapan dunia, dan kegelapan makhluk. Tapi engkau, yang saat ini mendengar bisikan ini, Allah sedang membukakan pintu ma'rifat untukmu. Lihat, setiap kali kau bertanya siapa aku, sebenarnya itu adalah bisikan rindu dari ruhmu kepada Sang Pencipta. Karena ruh itu, ia selalu ingat dari mana ia datang. Maka berhentilah sejenak, tarik nafas dalam-dalam. Jika semua topeng dunia ini kulepas, jika semua gelar, harta, dan pencapaian ini kuringku, siapakah aku yang sebenarnya? Ketika kau menemukan jawabannya, percayalah, seluruh alam akan bersujud, karena kau telah menemukan kunci dari segala kunci. Salam untuk jiwamu yang sedang bangun. Wahai saudaraku, ada rahasia yang tersembunyi di antara nafasmu yang masuk dan keluar, sebuah pertanda. Wahai Zat yang Maha Awal, Maha Akhir, Maha Zahir dan Maha Batin, Engkaulah wujud sejati dan kami adalah fana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkaulah tujuan kami dan cintamulah yang kami cari. Wahai penolong kami, keluarkanlah kami dari gelapnya dosa kami menuju cahaya ma'rifatmu, sehingga kami bisa memandang wajahmu yang maha mulia. Basuhlah kami dengan air telaga rahmatmu, sehingga kami merasakan hadirmu dalam setiap hembusan nafas kami. Jadikanlah cintamu adalah satu-satunya rasa dalam kolbu kami, sehingga diri kami tidak dikuasai oleh diri kami sendiri. Kami bermunajat kepadamu, wahai Sang Maha Pengasih. Sembuhkanlah di antara kami yang masih sakit. Luaskanlah rezeki di antara kami yang masih sempit. Mudahkanlah di antara kami yang masih sulit, sehingga tidak ada yang terlintas di dalam ruh kami, kecuali zikir kepadamu. Sesungguhnya tidak ada yang benar-benar ada, kecuali Engkau yang Maha Ada. Amin, ya Rabbal Alamin. Apa jadinya jika diam justru menjadi suaranya yang paling jelas? Bagaimana jika kesendirian adalah pintu rahasia menuju pertemuan dengannya? Di dalam kesunyian ketika tidak ada lagi suara manusia, disitulah Allah membisikkan namanya melalui keheningan. Di dalam sepi ketika ego dan dunia tak lagi berarti, di sanalah cahaya menyapa lebih dari matahari. Engkau berpikir bahwa keheningan itu sepi, engkau berpikir yang kosong itu benar-benar kosong, justru kekosongan itulah yang berisi. Di dalam ma'rifat, kesendirian adalah cermin. Tidak ada hijab batin antara dirimu dengan dia. Ini bukan soal mencari, tapi membiarkan diri untuk ditemukan. Dalam kesunyian engkau bukanlah aku lagi. Engkau adalah dia yang berusaha mengenalkan dirinya. Maukah engkau mencoba? Duduklah, diamlah, biarkan kesendirian mengantarkanmu kepadanya. Ma'rifat adalah bahasa sunyi yang hanya mampu dimengerti oleh rasa. Tak tertulis di kitab manapun, tak terucap di lisan siapapun. Ia mengalir seperti embun di antara daun-daun kolbu. Setiap kali engkau mencoba memahaminya dengan akal, maka ia akan menjauh seperti cakrawala. Tapi ketika dirimu berserah, maka ia akan mendekapmu. Inilah rahasia para wali. Para kekasih Allah tidak lebih pandai, mereka hanya lebih kosong. Ketuklah pintu ini dengan air mata kehambaan, bukan dengan pertanyaan, karena ilmu sejati akan datang dengan jawaban sejati. Dan sejatinya ilmu itu adalah rasa. Jarak itu adalah dirimu sendiri, kepercayaanmu yang menganggap bahwa dirimu dan dirinya adalah dua. Fahamilah, aku lebih dekat dari urat nadimu. Tidak ada kata yang bisa mewakili kedekatan itu. Dialah yang maha hidup dalam aliran darahmu. Dialah yang maha hidup di antara keluar masuknya nafasmu.
Dialah yang maha hidup di antara denyut jantungmu. Maka pandangilah dirimu sendiri. Tidak ada jarak antara dirimu dan dirinya. Wahai jiwa yang dicintai, muliakanlah nama Allah dalam dirimu. Muliakanlah Nur Muhammad dalam hatimu. Maka engkau pun akan dimuliakannya. Ingatlah, Allah sangatlah dekat. Jarak itu adalah. Konten ini ditemukan oleh kalbu yang dirindukan oleh Allah. Engkau adalah jiwa suci yang sedang dibawa oleh Allah ke dalam lautan marifat. Pernahkah dirimu bertanya, di manakah Allah berada? Tanpa kamu sadari, itu adalah tanda bahwa Dia sedang memanggilmu. Ibnu Arabi berkata, Dia lebih dekat darimu daripada dirimu sendiri. Engkau mengeluh tentang jarak, padahal Dia bersemayam di antara setiap gerakmu, hembusan nafasmu, detak jantungmu. Satu-satunya jarak adalah, jawabannya ada di part kedua. Hayati dengan seluruh kalbumu. Ruh yang mengalir dalam nadimu ini bukan berasal dari dunia. Ia adalah angin segar dari alam malakut, hembusan langsung dari nafas Ar-Rahman, dan aku tiupkan ke dalamnya sebagian dari ruhku. Ini bukan metafora. Ini merupakan realitas tertinggi yang membuat para wali Allah tertunduk. Lihatlah, ketika kau merasa asing di dunia ini, ketika kau rindu sesuatu tapi tak tahu apa, itu karena ruhmu sedang mengingat asalnya, sebagaimana air mengingat laut, sebagaimana api merindukan matahari. Itu semua adalah percikan cahaya ilahi yang sengaja dipecahkan untuk kemudian dicintai, dirindukan, dan akhirnya dikembalikan kepada sumbernya. Pahamilah, dirimu adalah cahaya yang terkurung dalam tanah liat. Engkau adalah kekasih Allah yang lupa sedang dipermainkan waktu. Percayalah, setiap kali kau menyebut nama Allah dengan penuh rindu, langit bergemuruh dan menyeru. Seorang jiwa yang suci sedang mengingat asalnya. Dengarkanlah, kalimat ini bukan sekadar ucapan lidah. Ini adalah ledakan kosmik yang menghancurkan seluruh berhala, termasuk berhala terhalus yang bersembunyi di relung jiwamu. Para wali menyebutnya penyucin ruhani. Setiap katanya adalah siraman jiwamu. La, basuhan untuk meruntuhkan tuan-tuan palsumu. Ilaha, basuhan untuk segala yang kau sembah selainnya. Ilallah, pisau beda pemisah antara yang hak dan batil. Tapi ada rahasia yang lebih dahsyat. Di balik mana zahir tiada Tuhan selain Allah, tersembunyi makna batin yang membuat para arifin menangis. Tiada aku yang sesungguhnya, kecuali akunya. Inilah mengapa para sufi bergetar saat mengucapkannya. Karena mereka menyadari, selama ini aku hanyalah bayangan yang mencuri panggung dari sang pemilik aku yang sebenarnya. Maka sekarang, ucapkanlah kalimat itu lagi, tapi bukan dengan lidahmu, tetapi dengan seluruh atom-atom keberadaanmu, dan saksikan bagaimana dia akan melenyapkan eksistensimu. Ingat, pernahkah dirimu merasakan ada kebenaran yang menggema di dalam dada, tapi akalmu tak mampu menjangkaunya, seperti pelaut yang kehilangan bintang, tapi kapal tetap tahu arah pulang. Inilah bahasa kalbu, ketika yakin datang bukan lewat logika, tapi lewat getaran yang merobek lapisan jiwa. Para arifin menyebutnya ilmu laduni, pengetahuan yang mengalir langsung dari sumbernya, tanpa perantara huruf atau nalar. Akal itu bisa berpikir, tapi tak bisa merasakan. Sedangkan hati adalah kompas yang selalu menunjuk ke Dia. Bahkan ketika seluruh peta dunia berbohong, maka ketika hatimu bergetar tanpa sebab, ketika kau menangis tapi tak tahu alasannya, ketika kau yakin padahal seluruh lisan mengatakan tidak, jangan khianati itu. Mungkin itu adalah bisikan sang kekasih yang sedang membisikkan rahasianya langsung ke dalam rongga hatimu, karena terkadang cahaya itu terlalu terang untuk bisa dilihat oleh mata kepala, namun selalu tepat untuk dirasakan oleh mata hati. Pernahkah kamu merasakan kedekatan dengan Tuhan yang sulit dijelaskan? Itulah makrifat. Makrifat bukan hanya sekadar ilmu, tapi jalan rasa. Makrifat bukanlah hanya tentang pengetahuan yang dipelajari dari buku atau ceramah. Ia adalah pengalaman batin yang mendalam, di mana hati menyatu dengan kehadiran ilahi. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, makrifat adalah cahaya yang menerangi hati, bukan sekadar informasi yang mengisi pikiran.
Dalam perjalanan menuju makrifat, seseorang tidak hanya belajar tentang Tuhan, tetapi mengalami kehadirannya dalam setiap detak jantung dan hembusan napas. Ini adalah perjalanan yang melibatkan penyucian jiwa, keikhlasan, dan kesadaran penuh akan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Makrifat adalah perjalanan tanpa peta, di mana hati menjadi kompasnya. Jika kamu merasa terpanggil untuk mengenalnya lebih dalam, mulailah dengan menyelami hatimu sendiri. Kamu mungkin dikenal di dunia ini, punya gelar, punya jabatan, punya pengikut, tapi pernahkah kamu bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Bukan di mata manusia, tapi di sisinya yang maha melihat segalanya. Setiap hari kita bercermin, kita rapikan penampilan, kita edit citra diri di media sosial, tapi kapan terakhir kali kita bercermin pada ruh kita, pada batin kita, pada hakikat siapa kita di hadapan Rabbul Alamin? Kita lahir tanpa nama, tanpa baju, tanpa status, tapi saat ruh ditiupkan, kita membawa satu identitas hamba. Dan dari awal hingga akhir itulah identitas yang paling jujur, yang tak bisa disamarkan oleh pujian atau popularitas. Allah tak melihat wajahmu, tak tertarik pada kekayaanmu, tak peduli seberapa keras suaramu dalam berdakwah. Jika hatimu kosong dari rasa tunduk, makrifat mengajarkan yang paling mulia, bukan yang paling keras bicara tentang agama, tapi yang paling dalam rasa takutnya pada Allah saat tak ada satupun manusia melihat. Kita sering sibuk membangun istana di dunia, tapi lupa bahwa tempat kembali kita bukan di sini. Apa artinya segala capaianku jika aku tidak pernah benar-benar mengenal Tuhanku? Jadi aku bertanya sekali lagi untuk diriku sendiri, siapa aku di hadapan Allah? Karena ketika semua lampu mati dan dunia sunyi, hanya satu yang akan ditanya, siapa Tuhanmu? Dan kau hanya bisa menjawab jika kau pernah sungguh-sungguh mengenalnya. Kamu mungkin dikenal di dunia ini,